rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa dalilu ala sam'i wal basari, utawi dalil kang nuduhaken ing atase sifat sama wal basari lan sifat basar. Qauluhu ta'ala iku dauhan Allah ta'ala hale ma'aluhu ya Allah. Inna Allah satuhune Allah sami'un iku kang ngarungu basirun tur kang ningali. Wa'lam lan waruhan sirah anna ta'alluqas sam'i ing satuhune ta'alluq sifat sama wal basari lan sifat basar bin nisbati kalawan den nisbataken lil hawadisi kadue pirang-pirang kang anyar. Ta'alluqun soluiyun iku ta'alluqun soluiyun qadimun iku ta'alluq solu'i qadim qabla wujudiha ing dalam sadurung anane ya awadis wa ba'da wujudiha lan ing dalam sause anane ya awadis ta'alluqun tanjisiyun hadithun iku ta'alluq tanjisi hadith. Inna tegese satune ya hawadith ba'da wujudiha ing dalam sause anane ya hawadith munkasyifatun iku kang narima kabuka lahu kadir ya Allah ta'ala alama'alul ya Allah bisami kalawan sifat samane ya Allah wa basorihi lan sifat basori ya Allah ziyadatan halikan wuhu alal inkisyafi ingatase narima kabuka bil ilmi kalawan sifat ilmu. Falahuma maka iku tetep pada iya karone sama lan basor ta'alluqani utawi ta'alluq roro wa ma binisbati lan anapun dan subangsaaken lahu kadiri Allah ta'ala alimah ya Allah wasifati lan pirang-pirang sifat Allah fata'alluqun tanjisiyun qadimun maka ta'alluq tanjisi qadim dimana an-nadha tahu kalawan makna satu zat Allah ta'ala alama'aluri ya Allah wasifatihi lan pirang-pirang sifat ya Allah munkasyifatun iku kang narima kabuka lahu kadai ya Allah ta'ala alama'aluri ya Allah azalan ing dalam azali bisamihi kalawan sifat samane Allah wa basarihi lan sifat basarihi ya Allah fayasma'u maka ngarungu ya Allah ta'ala alama'alur ya Allah zatahu ing zati ya Allah wa jami'a sifatihi
lan ing sakabeh pirang-pirang sifat di Allah. Al-wujudiyati kang bangsana min kudrati bayane saking sifat kudrat, wasami lan sifat sama wa gairihima lan liyane iya karone kudrat dan sama. Wala na'rifulan orana walu kita kaifiyat ta'alluqi ing pertingkai ta'alluq. Wayam surulan ningali ya Allah ta'ala ala ma'aluri ya Allah, zatahu ing zati ya Allah, wasifati lan ing pirang-pirang sifat ya Allah, al-wujudiyata kang bangsana min kudrati bayane saking sifat kudrat, kabasori lan sifat basor, wa gairi imalan dane ya kudrat lan basor. Wala nadri lan ana weruh kita kaifiyat ta'alluqi ing pertingkai ta'alluq, wa malan utai barang taqaddama kang dingin iyama, wa malan utai barang taqaddama kang dingin anna sam'a satu une ngarungu, wal basara lan ningali ya ta'allaqani iku ta'alluq karone iku lima wujudin kalawan saban-saban maujud, wa iku te iya mata perdama Rabius Sanusi iku bicarane Imam Sanusi, wa man tabi'ahu lan wong tabi'a kang anut yaman ku ing ya Sanusi. Wa utawi iya Rabius Sanusi al-murajji'u iku kang munggul. Wakila lan ucapaken apa anna sama satune ngarungu la ta'allaku iku ana cumantel ya asama illa bil aswati angin kalawan pirang-pirang suara, wal basara lan satune ningali la ta'allaku iku ana cumantel ya basar illa bil mubasharati angin kalawan pirang-pirang kang den tingali, wasamullahi utawi ngarumune Allah ta'ala ale ma'aluri dia Allah, laisa iku aranana ya samullahi diudunin iku kalawan kuping, wala somakhin lan orangana liang kuping, wa basoruhu lan utawi ningaline Allah laisa iku orangana ya basoruhu bihad kotin iku kalawan hidung apa namanya, mata yang hitamnya apa namanya, biar kuatin iku kalawan hidung tangan gitu ya, nyawa Jawa, mulai mau apa mau Jawanya, ya Jawa itu Jawa spesial, kalau kan kita banyak lain Jawa berbes.
wala ajbanin lan oranana talapok mata. Ajban itu kelopak mata ini. Tanazzaha maha bersih Allah, wa ta'ala lan maha luhur ya Allah, anzalika saking mangkon mazkur, uluwan kabiro kalawan maha luhur kang gede, kang agung. Artinya wallahu ta'ala alam bidzalika rasul. Pada pengajian kita yang telah lewat, alhamdulillah telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disifati dengan sifat sama dan sifat basor. Sama artinya mendengar, basor melihat. Kalau Allah wajib disifati dengan sama dan basor, berarti Allah melihat, Allah mendengar, juga Allah melihat. Dan mendengarnya Allah, demikian pula melihatnya Allah, berbeda dengan kita. Karena memang di awal sudah dijelaskan bahwa Allah wajib mempunyai sifat mukhalafah lil hawadits, artinya berbeda dan bertolak belakang dengan makhluk. Beda zatnya, beda pula sifatnya. Boleh jadi kita disifati dengan mendengar dan melihat, tetapi mendengar kita dan melihat kita berbeda dengan mendengar dan melihatnya Allah. Kalau kita hanya mendengar suara dan hanya melihat benda, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di samping bisa melihat benda, juga bisa mendengar benda itu. Misalnya, ini adalah benda, sasaran daripada penglihatan. Kita hanya bisa melihat ini tanpa bisa mendengar ini. Kalau Allah, ini dilihat oleh Allah dan didengar. Suara, kita mendengar suara, tetapi kita tidak bisa melihat suara. Karena untuk kita hawadits, suara adalah jatah dan sasaran daripada pendengaran. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan penglihatan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala di samping bisa melihat, ini juga mendengar. Di samping mendengar suara, juga melihat sebesar apa suara itu. Ini makna mukhalafah lil hawadits. Hanya saja majhulatun lana, disamakan bagi kita bagaimana ta'alluqnya pendengaran Allah dengan benda, bagaimana ta'alluqnya penglihatan Allah dengan suara. Itu sama atas kita. Kita tidak mengerti. Yang kita mengerti penglihatan untuk benda, pendengaran untuk suara. Itu yang di atas kita. Kok kita tidak mengerti bagaimana ta'alluqnya pendengaran dengan benda bagi Allah, ta'alluqnya penglihatan dengan suara bagi Allah? Jawabannya, karena terbatasnya akal kita. Banyak hal-hal yang seperti ini. Ini min mawaqifil uqul, sebahagian daripada akal kita tawakuf dan angkat-angkat kelebihannya. Dalam fikih pun hal yang seperti itu ada. Saya kasih contoh. Salah satu daripada rukun nikah itu syahidai adlin, dua saksi yang adil. Lihat, syahidai adlin,
Syahidainya tasniyah tapi adlinya mufrad. Tasniyah disifati dengan mufrad. Kok bisa? Jawabannya padahal sifat itu kan harus muwafaqah dengan makhluknya, dengan mausuf alainya. Kok bisa? Jawabannya karena kata adlin itu bisa untuk mufrad, juga bisa untuk tasniyah, bisa juga untuk jam'. Salah satu dari penuntukan itu syahidai adil, 2 saksi yang adil. Yang kedua saksi itu harus daripada laki-laki. Jadi nikah tidak bisa disaksikan dengan perempuan. Yang dimaksud disaksikan dengan perempuan itu perempuan secara formal dijadikan saksi. Itu nggak boleh. Dan Faidul Makiyah dikatakan sampai dengan seandainya Siti Fatimatul Batul bintur Rasul diangkat menjadi saksi nikah, nggak sah. Padahal menurut perhitungan logika kita 1000 orang laki-laki dibanding Siti Fatimah yang satu, lebih hebat mana? Siti Fatimah. Tetapi kalau agama bilang tidak sah, wes. Contoh lagi, ini mawaki dulu. Contoh lagi, ini masalah fikih. Contoh lagi, dalam masalah al-khutbu al-masu al-khutbah, membasuh kedua atas sepatu. Itu kalau kita mengenakan 2 sepatunya dalam keadaan mempunyai wudu, nanti kita wudu lagi, sepatunya nggak usah dibuka. Asal sepatunya memenuhi syarat, cukup diusap bagian atasnya. Itu yang diperintahkan, usap bagian atasnya. Ini telapak kaki, ini punggung atas. Di sini yang diusap sepatunya, bukan bawahnya. Padahal menurut logika yang namanya toharoh itu sasarannya adalah kesucian. Sekarang menurut logika kita seharusnya jangan bagian atas, bagian bawah, karena yang lebih mungkin terkena najis itu justru bagian bawah, bukan. Tapi dibilang atasnya, sudah. Ini nggak kesampaian kita. Ta'alluqnya penglihatan Allah dengan suara pun otak kita nggak sampai. Ya, di pengajian kita yang sudah itu seperti itu. Mudah-mudahan kita cepat lupa ya, biar memori ingatan kita itu dibikin kuat sama Allah. Tapi ya Allah ya Karim, orang itu kita mesti ingat, semakin tua harus semakin baik, jangan semakin tua jadi semakin kacau, semakin tua malah semakin nggak benar. Orang semakin tua, segala sesuatunya semakin berkurang, stamina berkurang, apalagi kalau ketampanan. Pokok namanya ada jelma kolot makan naon ge moal pantes. Teu laki di awawe sarua. Kalau bah di awawe timbul boleh jadi kebanggaan. Coba geus 50-60 tahun. Naik ka luhur. Aing teh pona teh ngahijau. Daripada sarenya. Yang udah kena besar ya, stamina semakin menurun, memori ingatan kita pun semakin berkurang. Tetapi itu dinisbatkan untuk kebanyakan orang. Karena ada salah satu daripada guru saya, Mama Sujah Rasas. Beliau berkata, memori ingatan itu menjadi semakin berkurang seiringnya usia bertambah. Itu dinisbatkan kepada bukan alim. Amat lil alimi, semakin tua semakin kuat. Yang memorinya berkurang itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi untuk hal yang bermanfaat kuat.
pengajian kuat. Mudah-mudahan bikin apa kita semakin cerdas. Oh, amin. Amin. Wa dalilu ala sam'i wal basari qauluhu ta'ala innallaha sami'un basir. Wa dalilu dan dalil yang menunjukkan kepada sifat samanya Allah dan sifat basarnya Allah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyinya innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini mulai ya. Di sini awalan ini dalilnya itu tidak seperti dalil-dalil sifat yang terdahulu. Karena sifat-sifat yang terdahulu dalilnya semuanya akli. Tapi di sini dalilnya dalil naqli. Wa'alam dan ketahuilah olehmu wahai talibus salih anna ta'alluqa sam'i wal basari bin nisbatil hawadithi ta'alluqun suluhiyun qadimun. Ketahuilah bahwa ta'alluqnya sifat sama dan sifat basar, kaitannya sifat sama dan sifat basar, hubungannya sifat sama dan sifat basar dinisbatkan kepada makhluk, itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Tapi disebut ta'alluq suluhi qadim itu qabla wujudiha, sebelum adanya makhluk. Jadi ta'alluqnya sifat sama dan sifat basar kepada makhluk sebelum makhluk itu ada, namanya ta'alluq apa? Suluhi qadim. Wa ba'da wujudiha ta'alluqun tanjiziyun hadithun, dan ta'alluqnya sifat sama dan basar Allah kepada makhluk setelah makhluk itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ta'alluq tanjizi hadits. Maknanya ayinnaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan ala inkisafi bi ilmi. Sesungguhnya makhluk itu setelah adanya, setelah diciptakan oleh Allah, munkashifatun, menerima terbuka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat samanya dan sifat basarnya. Ya, keterbukaan makhluk bagi Allah dengan sifat sama dan basarnya itu ziyadatan ala inkisyaf, lebih dari hanya sekedar dan menjadi menerima terbuka dengan sifat ilmu, dengan sifat ilmu terbuka, ditambah lagi dengan sifat basar dan sama. Kalau ta'alluqani, maka sifat sama dan basar itu mempunyai dua ta'alluq yang tadi, ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq suluhi qadim sebelum makhluk itu ada dan diciptakan. Ta'alluq tanjizi hadis setelah makhluk itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ta'alluq. Insyaallah kita berpikir mengenai insya pahalanya besar, karena merupakan ilmu yang paling afdal. Pikiran duit itu berenang kan lagi stay pikiran berang duit 2
rezeki mah geus dipasti ku Allah, dibagikan ku Allah. Ya kenaon mah ge pikiran. Rugi banget. Ada seorang sahabat, dia punya istri. Dan pada suatu hari, sahabat itu kelihatan gelisah. Sahabat itu kelihatan tidak tenang. Sahabat suaminya itu kelihatan bingung. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku tersayang, apa yang membuatmu bingung?" Kalau kamu bingung mengenai dunia, mudah-mudahan cepat-cepat bingung itu Allah stop, ganti dengan kegembiraan. Tetapi kalau kamu bingung mengenai akhirat, mudah-mudahan bingung itu Allah tambah lagi biar banyak. Jadi kalau bingung dan berpikir mengenai akhirat harus banyak, harus terus, enggak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lupakan. Jangan sekalipun kita lepas dari itu. Pikirkan akhirat kita. Pan mau teman-teman bebeja jeung teu pantang. Teu kolot teu ngora, kadang-kadang kakarak borecet dilahirkeun ku Allah ke alam dunia terus mau bikin yang gini. Yang hantam di pikiran oke. Jika Allah hari ini kamu cuma dapat 30.000, walaui, walaui, cadumu ku karena dempak, walaui, sakit. Itu bisa aja membuat hal-hal yang gak pupusip, mikirin dunia, mikirin duit. Itu biasanya orang yang melupakan Allah, tidak tawakal kepada Allah. Coba ya tawakal. Mama ya tawakal Allah bahwa terpikirin afdalul ulum yang bani ala jigweru. Ini ilmu tauhid, ini ilmu suri, ini ilmu yang paling afdal. Semua berasas kepada ilmu tauhid. Dan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Kemuliaan anu diilmuan. Ari ilmu tauhid, ilmu usuluddin, nu diilmuanna, nu dibahasna Allah sareng Rasulna, sifat Allah sareng sifat Rasul. Sesuatu apa yang lebih mulia dari Allah? Allah kemuliaan, Allah keagungan. Maka ilmu mengenai Allah dan sifatnya, ilmu mengenai Rasul dan sifatnya, itu adalah setinggi-tingginya ilmu. Karena makhluk yang mulia di muka bumi ini aya presiden, al-anbiya wal mursalin, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang deh kalinya. Jadi gara-gara Allah itu ngareuna euy. Keur teu ngareuna muncul jelema mulia. Para religius. Wa ma bil nisbati lahu ta'ala wa sifatihi fata'allukun tanjiziyun qadimun. Adapun manakala dinisbatan kepada Allah dan sifat-sifatnya, maka ta'alluqnya sifat sama dan tasawuf itu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Dimana anna dzatahu ta'ala wa sifatihi munkashifatun lahu ta'ala ajalan bisamihi wa basarihi, dengan pengertian sesungguhnya zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu terbuka bagi Allah azalan.
azalan itu zaman yang diperkirakan tidak ada permulaannya. Seperti juga qadim itu waktu yang tidak ada permulaannya. Di samping basori terbuka dengan sifat sama dari sifat basornya. Fayasma'u ta'ala zatahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendengar zatnya. Lihat, zat didengar. Maka Allah bisa mendengar zatnya. Wa jami'a sifatihi, dan Allah bisa mendengar berbagai sifatnya. Tapi al-wujudiyah khusus sifat wujudiyah atau disebut sifat sifat yang disifati dengan ada. Karena seperti misalnya seperti kalam, basor, sama. Kalau mutakaliman itu bukan wujudiyah. Salamian, basiran bukan wujudiyah. Yang didengar, yang dilihat oleh Allah sifat wujudiyah. Min qudratin wa sam'in. Nyatanya daripada sifat kudo dan sifat sama kudrat itu sifat wujudiyah. Sejauh mana bihaitsulahu syifa'an al-ijab la ru'ainaha. Seandainya dibukakan tirai penghalang dari mata kita, pasti kita bisa melihat kudrat Allah. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Wala narifu kaifa ta'alluqi. Namun kita tidak tahu bagaimana cara ta'alluqnya sifat basar Allah dengan kudratnya dan samanya. Wa yabsuru, dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat zat, tahu akan zatnya. Wa sifatil wujudiyah, dan sifat-sifatnya yang bangsa wujud. Min kudratin wa basari, nyatanya daripada sifat kudrat dan sifat basar. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wala nadri kaifiyat ta'alluqi, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara ta'alluqnya sifat basar dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Wa ma taqaddama anna sam'a wal basara yata'allaqani bi kulli mawjudin wa ra'is sanusi wa man tabi'ahu wa huwa murajji. Apa yang telah terdahulu, yakni sesungguhnya sifat sama dan sifat basar itu keduanya ta'alluq dengan semua perkara mawjud. Nah, sama dan basar dikatakan ta'alluq dengan semua mawjud. Rabius Sanusi wa man tabi'ahu, itu adalah pendapat Imam Sanusi dan para pengikutnya. Wa huwa muraji, dan pendapat itu merupakan pendapat yang unggul. Wakilan, dan dikatakan inna sam'a la yata'allaqu illa bil aswar. Ada pendapat sesungguhnya pendengaran itu tidak ada kaitannya terkecuali dengan suara. Wal basara la yata'allaqu illa bil mubassarat, dan penglihatan tidak ada kaitannya terkecuali dengan apa yang dilihat. Itu menurut satu pendapat. Pendapat ini maju, pendapat ini lemah. Yang unggul, yang tadi pendapat Imam Sanusi dan para pengikutnya. Wa sam'ullahi laisa bi udhunin wala samahin. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan kuping, bukan lubang kuping. Karena ya kalau kita tidak ngaji, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kadang-kadang pendengaran Allah itu bukan kuping. Kalau kita kan kuping dengan lubang kuping, mau dicocokkan lihat, nah, mampet jadi dah si bolot.
tengah dingin. Wabasoruhu dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala laisa bihalqatin wala ajbanin, itu tidak dengan bulat hitamnya mata, wala ajbanin juga tidak dengan kelopak mata. Tanazzaha wa ta'ala an dzalika uluwan kabiro, maha bersih dan maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala dari disifati dengan mendengar dengan kuping dan lubang kuping, melihat dengan halqa dan ajbar, uluwan kabiro dengan maha luhur yang agung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sudah dapat satu kitab. Ada enggak perasaan girang di sini?